Wanita suci menoleh kedua kultivator jiwa baru lahir tahap akhir di belakangnya dan dengan hormat berkata, "Saya akan mulai memanggil binatang suci. Tolong pinjamkan aku kekuatanmu." Pemuda elegan itu tersenyum dan dengan tenang berkata, "Tentu saja, kami akan melakukan yang terbaik." Wanita berambut ungu itu juga mengerucutkan bibirnya sambil tersenyum. Wanita suci mengangguk dan mengangkat tangannya. Dia menjentikan jarinya dan berulang kali memukul formasi mantra di sekitarnya dengan segel mantra. Segera, itu mulai bersinar dengan cahaya terang dalam aktivasi. Baik kuali besar di altar dan formasi mantra di bawahnya mulai memancarkan cahaya biru dalam sinkronisasi. Api biru di kuali juga melemah. Wanita suci itu berjalan setengah langkah ke depan dan mengangkat kepalanya, mengucapkan mantra samar. Kemudian, kedua Dewa Agung meletakkan tangan di bahu wanita suci dan perlahan-lahan menyalurkan kekuatan spiritual ke tubuhnya. Tubuh wanita suci bersinar dengan cahaya perak dan pola naga banjir dengan kepala sapi muncul di dahinya. Dia menyatukan tangannya dan kemudian membukanya untuk melepaskan dua pancaran kekuatan spiritual murni di kuali. Saat kuali berputar, dia menyerap cahaya putih tanpa akhir. Dan segera itu mulai menyemburkan kabut cahaya biru yang segera mengembun menjadi bola cahaya seukuran kepala di atas kuali. Seiring berjalannya waktu, lebih banyak kabut terkonsentrasi di bola dan bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Ekspresi wanita suci berubah suram ketika dia melihat ini, dan sinar cahaya di tangannya berfluktuasi dalam ukuran, seolah-olah mencoba mengendalikan kuali. Kedua Dewa Agung terus menuangkan kekuatan spiritual ke dalam tubuh wanita suci, tidak berani menghentikan atau mengabaikan tugas mereka. Seiring waktu perlahan berlalu, bola cahaya semakin menyilaukan dan mulai melepaskan jeritan tajam. Pada saat itu, formasi mantra di sekitar mereka mulai bersenandung dan terus-menerus melepaskan sinar cahaya berbagai warna ke arah bola. Ekspresi wanita suci menjadi tegas. Dan dengan hati-hati dia mulai mempercepat mantranya. Beberapa saat kemudian, bola cahaya menyusut sebelum pecah menjadi matahari biru yang menyala-nyala. Itu memudar untuk mengungkapkan lubang biru seukuran telur yang mengambang di udara. Lubang itu hanya ada untuk waktu yang singkat sebelum menghilang. Segera, cahaya merah keluar dari lubang dan masuk ke awan darah di atas. Cahaya merah tua adalah magnet bagi butiran darah di awan. Menarik pasir ke arah dirinya sendiri dengan tergesa-gesa dan menutupinya dengan erat dalam kepompong merah besar yang menggeliat. Para dewa suku melonjak yang menyaksikan ini tercengang oleh pemandangan itu. Wanita suci diam-diam menuju ke kuali besar, menyebabkan benang biru yang tak terhitung jumlahnya keluar darinya, membungkus kepompong merah dan menyeretnya ke dalam kuali. Kemudian tutupnya terbanding ke kuali dan menyegelnya. Api biru melonjak hingga 10 meter di sekitar kuali, benar-benar menenggelamkannya. Formasi mantra di bawah altar kemudian mulai berkedip dengan cahaya, dan memadatkan ki spiritual yang menakjubkan yang perlahan mengalir ke dalam api. Ketika wanita suci melihat ini, dia menghela nafas lega. Wanita suci itu berbalik dan berbicara dengan suara yang jelas. Ritual ini selesai dengan lancar. Namun, kita perlu menunggu sebulan sebelum kita dapat melihat hasil inkarnasi dari binatang suci. Tentu saja, bahkan jika inkarnasi binatang suci tidak bisa bertahan lama di alam fana kita, itu akan bertahan setidaknya seminggu. Ini akan menjadi lebih dari cukup waktu bagi binatang suci untuk menemukan kultivator asing. Setelah binatang suci menyelesaikan tubuh pahatannya, dua Dewa Agung dan aku akan memimpin perburuan untuk kultivator asing. Sebelum ini, semua orang harus beristirahat dan mempersiapkan diri. Tentu, Dewa Suku Melonjak tidak mengajukan keberatan apapun untuk ini, dan mereka semua pergi. Namun, beberapa orang penasaran dan mau tidak mau melirik kuali besar itu untuk beberapa kali lagi. Tidak lama kemudian, hanya wanita suci dan dua Dewa Agung yang tersisa di area terlarang. Rekan Taoisu, Matahari Abadi, wanita suci itu memanggil dua kultivator jiwa baru lahir tahap akhir dan berkata, "Saya harus menyusahkan kalian berdua untuk menjaga kuali selama 2 hari untuk mencegah sesuatu yang tidak terduga terjadi." Tentu saja, wanita berambut ungu segera menjawab, "Kami tidak ingin 10 tahun usaha kami gagal, sementara kami berada di ambang kesuksesan."
Pria elegan itu mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Wanita suci santai ketika dia mendengar ini. Tapi kemudian serangkaian geraman menggelegar samar mengguncang kuali dan menyebabkan ekspresinya membeku. Segera setelah itu, 3 kultivator yang hadir bertukar pandang dan segera duduk bersila di sekitar altar. 2 hari kemudian, suara bel berulang kali berdering di seluruh kuil langit tanpa akhir. Banyak kultivator kelas rendah dan suku yang masih tinggal di kuil memandang mereka dengan heran. Setelah itu, lebih dari selusin garis cahaya merobek langit dan terbang ke selatan tanpa niat untuk berhenti. Meskipun garis-garis cahaya bergerak dengan cepat dan tidak ada yang bisa melihat siapa yang terbang di dalamnya, jelas bahwa tidak ada satupun dari garis-garis cahaya ini yang dimiliki oleh para kultivator tingkat rendah, yang sangat mengejutkan bagi mereka yang melihatnya. 3 hari kemudian, garis biru terbang melewati ujung selatan sungai air surgawi, sungai terbesar di dataran langit tak berujung. Itu terbang dalam lingkaran besar di permukaan sungai, menampakkan dirinya sebagai naga banjir merah tua dengan kepala sapi. Naga banjir itu hanya memiliki panjang selusin meter dan lapisan cahaya biru samar menutupinya, mengaburkan penampilannya yang sebenarnya. Wanita suci langit tak berujung mengambang di atas kepalanya saat dia memeriksa permukaan air. Sesaat kemudian, beberapa garis cahaya melintas dari langit dan 2 dewa agung muncul. Rekan Tawislin, apakah binatang suci telah menemukannya? Wanita berambut ungu itu bertanya. Wanita suci itu menjawab, pasti, karena orang ini membawa begitu banyak kumbang pemakan emas, dia tidak akan bisa menyembunyikan dirinya dari binatang suci. Dia seharusnya tidak jauh dari permukaan air. Orang ini benar-benar licik untuk melarikan diri ketika binatang suci tenggelam. Begitulah cara dia bisa menyembunyikan dirinya dari kita berkali-kali. Mari kita pergi. Bagus, pria anggun itu dengan dingin menjawab. Saya juga ingin melihat apakah dia benar-benar seorang penatua sekte pengayakan yin atau bukan. Dia sudah diserang oleh tapak elemental abadi milik saudaraku. Tapi dia masih bisa menghindari kita dengan aman. Saya benar-benar ingin melihat kemampuannya. Saya mendengar penampilan orang ini tidak terlalu tinggi dan dia tampak muda. Saya juga ingin melihat siapa karakter kuat ini, kata wanita berambut ungu itu. Karena kalian berdua sangat bersemangat, ayo pergi. Wanita berjubah perak itu terkekeh. Dan kemudian tanda perak muncul di dahinya. Dengan menggunakan semacam bahasa kuno, dia berbicara dengan binatang suci mereka di bawahnya dengan nada hormat. Setelah itu, binatang suci itu mendengus dan terbang dengan seberkas cahaya biru. Ketika kultivator lain melihat ini, mereka buru-buru mengikutinya. Mereka mengikuti sungai selama lebih dari 200 km sebelum menemukan bagian saluran sungai yang sempit. Setelah itu, garis merah samar muncul dari air dan melesat jauh ke kejauhan sebelum tiba-tiba menghilang. Wanita suci itu menunggu kedua temannya menyusul dan berkata, "Tidak bagus, kultivator asing telah merasakan sesuatu dan menggunakan teknik penghindaran rahasia untuk kabur. Dia sekarang lebih dari 100 km jauhnya. Ini akan merepotkan mengingat betapa kuatnya indera spiritual orang ini. Yang lain terlalu lambat, ayo maju dan blokir jalannya. Kalau tidak, akan sulit untuk melacaknya lagi." Kedua Dewa Agung tidak mengajukan keberatan. Mereka segera mengangkat tangan mereka dan mengirim transmisi suara ke beberapa kultivator yang mengikuti mereka. Kemudian, ketiganya dengan cepat mengikuti jejak kultivator asing dengan semua kecepatan mereka. Meskipun mereka begitu jauh dan tidak dapat mengunci indera spiritual mereka ke kultivator asing, inkarnasi dari binatang suci mereka memiliki kemampuan yang mendalam dan hebat. Ketiganya tepat di ekornya. Pengejaran berlanjut selama 1 hari penuh. Meskipun Handi akan menggunakan teknik penghindaran darah untuk memisahkan mereka dari jarak yang sangat jauh, mereka akan segera melacaknya dan mengejarnya sekali lagi. Handi terpaksa membuka segel kultivasinya 3 kali, dan sekarang dia masih tidak bisa melepaskan diri. Hatinya menjadi cemberut. Senior, saya sudah menyingkirkan para kultivator suku melonjak ini 3 kali, dan meninggalkan jarak yang jauh di antara mereka setiap kali. Tetapi mereka selalu segera mengejar jejak saya. Mungkinkah ada teknik penguatan indera spiritual yang berada di atas teknik pengembangan hebat? Bagaimana mereka bisa melihatku begitu jauh?
Hani bertanya. Kulitnya pucat pasi karena tegang. Pada saat itu, Hani telah mengangkat segel pengunci jiwa dan terbang di udara dalam garis biru. Dia telah melakukan ini 3 kali untuk memanfaatkan teknik penghindaran bayangan darah setiap kali, membawa tubuh Hani ke ambang krisis. Jika dia tidak menggunakan beberapa teknik rahasia tingkat tinggi untuk secara paksa menekan serangan balik yang sangat buruk, dan penggunaan selusin tetes susu roh segudang untuk menebus kebutuhan esensi darah dari penghindaran bayangan darah, dia takut dia tidak akan bisa untuk bertahan. Dan di bawah tekanan seperti itu, dia sudah kehilangan 3 tahun kultivasinya. Jika bukan karena banyak pil obat yang dia minum, sangat mungkin dia akan turun ke seluruh tingkat kultivasi. Dengan tubuhnya didorong ke batasnya dan para kultivator jiwa baru lahir mengejarnya, dia mendapati dirinya dalam krisis yang mengerikan. Tapi sebelum dia mengetahui bagaimana kultivator suku melonjak melacaknya, dia tidak bisa dengan gegabah menggunakan teknik penghindaran bayangan darah. Kalau tidak, dia akan menghancurkan dirinya sendiri hanya agar mereka akhirnya melacaknya. Raja perbedaan jiwa dengan dingin mendengus dan berkata, "Meskipun saya benar-benar yakin dengan seni pengembangan hebat saya tidak berani menyombongkannya sebagai teknik indera spiritual nomor 1 di dunia kultivasi. Tidak banyak yang memiliki bakat lebih besar dari saya, tapi mereka memang ada. Kemungkinan mereka memiliki teknik yang sangat kuat sangat kecil. Namun, mereka yang mengejar Anda tidak melacak Anda melalui indera spiritual yang sangat kuat. Sebaliknya, mereka melacak Anda melalui cara yang tidak manusiawi." Ketika Hani mendengar ini, dia tiba-tiba menyadari. Artinya tidak manusiawi? Maksudmu binatang iblis itu? Tepat sekali. Apakah Anda tidak merasakan sesuatu yang mirip dengan binatang iblis di belakang Anda? Penampilannya persis sama dengan apa yang digambarkan oleh manusia suku melonjak tentang dewa pelindung mereka, binatang langit tak berujung. Orang-orang dari kuil langit tak berujung kemungkinan besar memanggil binatang itu untuk dengan sengaja merebut kembali wajah mereka yang hilang karena dewa jiwa baru lahir mereka dibunuh olehmu. Tidak aneh jika sesuatu yang bukan dari dunia ini bisa melacakmu. Hani mengerutkan kening dan dengan ragu bertanya, "Binatang langit tak berujung, saya telah mencatatnya. Tetapi binatang khusus ini hanya memiliki kekuatan sihir di sekitar tingkat binatang iblis kelas 7. Jauh lebih rendah daripada burung suci Mulan. Bagaimana dia bisa memiliki kemampuan seperti itu? Hehe, aku pernah mendengarmu berbicara tentang perang benuamu melawan Mulan, dan bagaimana mereka memanggil proyeksi burung suci mereka dengan bantuan harta karun. Itu hanya memiliki tubuh ilusi dan muncul di dunia ini entah dari mana. Dari apa yang saya rasakan, binatang iblis yang mengikuti Anda seharusnya memiliki tubuh asli. Jika itu masalahnya, binatang langit tak berujung sepertinya menggunakan kemampuan yang mirip dengan milik tetua iblis melalui penggunaan beberapa binatang lain sebagai media untuk membawa dirinya ke dunia ini. Jangan meremehkan kemampuan yang dimiliki inkarnasi ini. Jika Anda memberinya cukup waktu, itu akan tumbuh menjadi keberadaan yang menakutkan. Sejauh pengetahuan saya, ada beberapa inkarnasi serupa lainnya yang turun ke dunia ini. Tetapi semuanya menakutkan untuk dilihat, dan mereka jarang terlihat oleh kultivator biasa. Ada makhluk seperti itu di dunia fana kita. Namun tidak ada waktu bagi saya untuk membahas lebih lanjut masalah ini dengan Anda. Terlepas dari apakah itu binatang iblis atau binatang suci, apakah senior memiliki metode untuk melarikan diri dari pengejarannya? Akan sangat merepotkan jika segelnya terus dicabut. Saat Hani menyapu indera spiritualnya di belakangnya, dia melihat 3 kultivator dan binatang iblis di kejauhan di belakangnya, dan sebagai hasilnya menjadi khawatir. Raja perbedaan jiwa menjawab, "Ada banyak binatang aneh di alam atas. Siapa yang tahu kemampuan luar biasa seperti apa yang digunakannya untuk melacak Anda? Kemampuan menahan ki Anda juga cukup memuaskan saya. Tampaknya tidak ada metode yang baik selain membunuh binatang ini. Namun saya dapat menginstruksikan Anda tentang metode sederhana pura-pura mati, yang mampu memadamkan semua tanda kehidupan dari tubuh Anda. Tetapi saya tidak tahu seberapa berguna ini.
Lagi pula, binatang iblis itu mungkin tidak melacakmu melalui auramu. Hani terdiam, dan kemudian kilatan dingin berkedip dari matanya. Dia dengan keras berkata, "Baiklah, kalau begitu aku akan membunuh binatang ini." Raja Perbedaan Jiwa berkata dengan waspada, "Saya khawatir Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk membunuh binatang itu." Itu ditemani oleh dua dewa agung. Dan wanita jiwa baru lahir bertopeng itu seharusnya adalah orang suci langit tanpa akhir. Kemampuannya juga tidak boleh diremehkan. Jika saya tidak mengambil resiko, tidak akan ada peluang. Saya harus memperlakukan jiwa baru lahir kedua saya sebagai sumber daya sekali pakai jika saya ingin berhasil. Hani berkata dengan nada dingin. Silvermoon kemudian berkata, "Tuan, jika Anda berencana melakukan itu, saya juga ingin membantu Anda." Setelah mendengarnya, Hani bertanya, "Bagaimana lukamu? Apakah Anda dapat bertahan dalam menarik perhatian mereka sebagai roh artefak?" Silvermoon tersenyum dan berkata, "Saya adalah roh artefak dari harta sihir guru. Tidak peduli seberapa parah luka saya, selama pedang terbang guru tidak dihancurkan, saya tidak akan mati. Guru tidak perlu terlalu khawatir atas nama saya. Paling-paling, saya hanya akan tetap tertidur di harta ajaib guru selama beberapa tahun." Setelah beberapa pertimbangan, Hani menghela nafas dan berkata, "Baiklah, karena situasi kita saat ini jauh dari baik, aku harus merepotkanmu." Setelah itu, Hani mempelajari mantra untuk berpura-pura mati dari Raja Perbedaan Jiwa. Dengan hafalan itu, dia kemudian segera meletakkan tangannya di atas kepalanya. Jiwa baru lahir keduanya muncul dalam kilatan cahaya hitam dan meludahkan spanduk pengayakan yin dari mulutnya. Itu kemudian mengguncang bendera tanpa akhir dan melompat ke udara. Dalam sekejap mata, awan hitam berkumpul di sekitar mereka dalam badai, menggelapkan langit sepanjang 1 kilometer dan memenuhi udara dengan ki jahat. "Ambil ini. Jika wanita suci langit tak berujung mengejarmu dengan binatang itu, gunakan pedang ini untuk menjatuhkannya." Hani berkata dengan nada yang mengesankan. Kemudian dengan lambaian tangannya, dia memanggil pedang crimson kecil dan melemparkannya ke awan hitam. Itu adalah pedang iblis darah. Setelah itu, jeritan menusuk bergema dari awan, dan pedang itu terbang dengan momentum yang mencengangkan. Hani melirik awan iblis di kejauhan dengan ekspresi cemberut. Kemudian, dia membalik botol kecil dengan membalik tangannya dan menuangkan setetes susu roh segudang tahun ke dalam mulutnya. Tubuhnya bersinar terang dengan cahaya spiritual dan dia merobek langit dalam garis biru. Apa yang sedang terjadi? Jika saya tidak salah, jiwa baru lahir kultivator asing muncul dan melarikan diri dengan sendirinya. Ketika wanita berambut ungu melihat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak keheranan. Pria elegan itu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan nada serius, "Itu tidak benar. Jika jiwa baru lahir biasa terwujud, tubuhnya tidak bisa bergerak sendiri. Namun, orang itu sekarang melarikan diri ke arah yang berbeda dari jiwa baru lahirnya. Mungkinkah dia mengolah sesuatu yang mirip dengan teknik jiwa 3 mayat?" Wanita berambut ungu memasang ekspresi termenung dan berkata, "Jika dia mencoba menggunakan teknik menggandakan diri untuk melarikan diri dari kita, dia tidak akan berhasil. Jiwa baru lahir juga tidak akan bisa melarikan diri dari kita selama kita memperhatikan keberadaannya. Sekarang, jiwa baru lahir yang utuh telah melarikan diri. Itu seharusnya tidak menjadi sesuatu seperti teknik divisi 6 jiwa yang dikembangkan oleh rekan Dawiskui. Mungkinkah ini adalah jiwa baru lahir kedua yang legendaris?" Wanita suci mengerutkan kening dan merasakan gelombang keterkejutan. Pria anggun itu menoleh ke arah wanita suci dan bertanya, "Apakah binatang suci merasakan sesuatu yang aneh?" "Tidak bisa," desah wanita suci. "Binatang suci hanya berhasil membawa jejak indera spiritualnya ke dunia ini. Itu akan membutuhkan lebih dari 100 tahun kultivasi sebelum dapat sepenuhnya menggunakan indera spiritualnya. Kemampuannya terbatas karena kultivasinya hanya pada tingkat binatang iblis kelas 7. Pria elegan itu merenung sejenak sebelum berkata, "Ini akan agak merepotkan. Karena kita tidak dapat membedakan mana yang asli, kita tidak dapat membiarkan salah satu dari mereka melarikan diri. Bagaimana kalau aku menghadapi jiwa baru lahir?"
Sementara kalian berdua mengejar orang itu dengan binatang suci. Dengan kemampuanku, seharusnya tidak butuh banyak waktu untuk berurusan dengan jiwa baru lahir belaka. Rencana itu terdengar dapat diandalkan, kata wanita berambut ungu sambil tersenyum. Dengan saya di sisi wanita suci, seharusnya tidak terjadi apa-apa padanya. Meskipun jiwa baru lahir itu mungkin bukan jiwa utamanya, jangan bunuh itu untuk saat ini. Pertama, coba temukan metode untuk membiarkan kumbang pemakan emas darinya. Tentu saja, kata pria anggun itu. Aku juga sudah mempertimbangkannya. Wanita suci itu juga merasa tidak ada masalah dengan rencana ini dan setuju. Pria anggun itu berpisah dengan dua lainnya, dan terbang mengejar jiwa baru lahir kedua Hani dalam garis cahaya hijau sepanjang 30 meter, menghilang dari pandangan. Wanita suci dan wanita berambut ungu tidak mengubah arah dan terus mengejar Hanli. Segera, keduanya melakukan perjalanan lebih dari 50 km dan menutup jarak antara mereka dan Hanli. Kita seharusnya hanya berjarak sekitar 30 km dari mereka. Silvermoon, sudah waktunya bagimu untuk pergi. Lengan baju Hani bergetar saat serigala perak kecil terbang keluar darinya, mendarat di sisi Hanli. Kemudian secara kabur, Silvermoon mengambil bentuk wujud Hanli. Wajah Hani tersenyum masam sebagai tanggapan. Tetapi karena tidak ada waktu, dia tidak mengatakan apa-apa lagi, dan memanggil kantong penyimpanan dan mutiara biru seukuran ibu jari sebelum menyerahkannya ke Silvermoon. Hani menjelaskan, karena kamu adalah roh artefak tanpa tubuh daging dan tidak akan bisa mengendalikan harta sihir dengan gesit, bawalah kumbang pemakan emas dan mutiara petir. Jika binatang iblis itu mengikutimu, jangan pikirkan hal lain selain melukai binatang itu. Ini akan baik-baik saja selama Anda menonaktifkannya untuk saat ini. Tuan, tenanglah, jika binatang langit tak berujung mengikutiku, aku tidak akan membiarkannya kabur dengan mudah. Dalam wujud Hanli, Silvermoon mengambil dua harta dan merobek langit dalam garis perak. Hani melihat perubahan penampilan Silvermoon saat dia pergi, menghela nafas dengan takjub pada ilusinya yang mengesankan. Dalam segala penampilan dan aura, dia muncul persis sama dengannya. Apakah senior percaya teknik ilusi Silvermoon akan memungkinkan dia untuk mengelabuhi dua pengejar? Hani bertanya pada Raja Perbedaan Jiwa. Bagaimanapun, mereka kemungkinan besar tidak akan bisa melihatnya, karena aku juga tidak bisa mendeteksi apapun. Roh artefakmu cukup unik. Bahkan aku tidak dapat sepenuhnya melihat melalui ilusinya. Pada suatu saat, ilusinya lebih lemah, dan di sisi lain, itu lebih kuat. Jika bukan karena binatang suci mereka pasti tidak akan bisa membedakan kalian berdua. Setelah beberapa saat hening, perasaan gelisah Hanli masih ada. Tapi dia terbang ke arah yang berlawanan dengan Silvermoon. Tentu saja, Hani tidak tahu bahwa memberi Silvermoon sebagian dari kumbang pemakan emas adalah langkah efektif yang tidak disengaja. Ketika Dewa Suku melonjak melihat bahwa Hani terbelah menjadi dua dan menuju ke arah yang berbeda, wanita berambut ungu dan orang suci itu bertukar pandangan cemas dan berhenti. Wanita berambut ungu menyisir rambut dari wajahnya dan dia menecakkan lidahnya dengan takjub. Apa ini teknik inkarnasi? Aura dan ki spiritual mereka berfluktuasi pada kekuatan yang sama, dan keduanya tampak sama. Kultivator itu benar-benar memiliki banyak teknik. Merasa cukup sakit kepala dari perkembangan yang tiba-tiba ini, wanita suci itu berkata, jaraknya terlalu jauh di antara mereka. Tidak ada cara untuk membedakan mana yang asli dari keduanya dengan indera spiritual kita. Aku akan meminta binatang suci memeriksa mereka. Segera setelah itu, wanita itu mengucapkan beberapa patah kata kepada binatang langit tak berujung dengan bahasa kuno. Cahaya biru kemudian memancar dari tubuh binatang itu, dan sepasang tanduk banteng di tubuhnya menjadi kristal dan transparan. Itu berteriak beberapa kali dan memberi wanita suci jawaban dengan perasaan spiritualnya. Ini benar-benar merepotkan. Dia mungkin tahu kita melacaknya melalui aroma kumbang pemakan emas. Kedua salinan ini memiliki kumbang, dan binatang suci tidak dapat membedakan mereka. Wanita berambut ungu itu mengangkat alisnya dan berkata,
Jika itu masalahnya, kita tidak bisa membiarkan salah satu dari mereka melarikan diri. Tidak masalah, mari kita masing-masing mengejar salah satu dari mereka. Sekarang setelah kita begitu dekat, dan dia menggunakan trik semacam itu untuk memisahkan kita, dia seharusnya tidak memiliki hal lain di balik lengan bajunya, karena dia berencana membagi pasukan kita. Bagaimana kalau kita mewajibkannya dengan benar? Wanita suci kemudian tersenyum dingin. Iya, tapi saya mendengar bahwa sementara orang ini memiliki kultivasi jiwa baru lahir pertengahan, kemampuannya tidak lebih lemah dari seorang kultivator jiwa baru lahir tahap akhir. Wanita berambut ungu dengan cemas berkata. Namun dia terluka. Banyak yang harus ditakuti darinya jika Anda menemukan dirinya yang sebenarnya. Aku akan mengejar yang lain. Selama dia tidak menggunakan teknik gerakan jahat, aku seharusnya bisa menghadapinya dan bergabung kembali denganmu. Tolong jangan khawatir matahari abadi. Meskipun teknik gerakan merah itu aneh, itu jelas membutuhkan biaya yang besar, atau dia pasti sudah menggunakannya untuk meninggalkan kita. Dia berhasil melarikan diri dari kita sampai sekarang, tapi kurasa dia ada di ujung jalan. Saya juga memiliki kuali suci untuk melindungi saya, sehingga tidak ada kekhawatiran. Orang suci tersenyum dan berbicara dengan percaya diri. Kalau begitu, seharusnya baik-baik saja. Aku akan pergi dulu. Wanita ungu itu tersenyum dan kemudian terbang dalam seberkas cahaya ungu mengejar salah satu milik Handi. Adapun wanita suci, dia mengejar yang lain dengan kilatan cahaya dingin berkedip dari matanya. Dengan nada khawatir yang langka, Raja Perbedaan Jiwa berkata, "Mereka berpisah seperti yang kamu harapkan. Anak mudahan, rencanamu untuk memisahkan mereka benar-benar efektif. Tampaknya binatang suci mereka hanya memiliki sebagian kecil dari jiwanya, dan masih kurang dalam kemampuannya. Bahkan jika Anda tidak segera membunuh binatang langit tak berujung itu, durasi pelepasan segel akan habis, dan kedua Dewa Agung akan kembali. Anda akan berada dalam kesulitan. Belum lagi wanita suci juga tidak akan mudah untuk dihadapi." Hani menggunakan indera spiritualnya untuk melihat wanita suci yang mengikuti di belakangnya, dan dia dengan cemberut menjawab, "Aku punya rencana. Saya tidak ingin membunuh wanita itu, hanya binatang suci. Seharusnya tidak memakan banyak waktu." "Oh, kemudian saya akan menunggu dan melihat apa yang terjadi," Raja Perbedaan Jiwa berkata dengan nada tenang. Hani tidak menjawab. Ketika saatnya tiba dan dia merasa kesempatan akan segera tiba, dia tiba-tiba terbang melingkar dan menampar kantong penyimpanannya, melepaskan beberapa ribu kumbang pemakan emas dengan terburu-buru. Mereka membentuk awan mendengung emas yang berputar di udara. Kemudian beberapa puluh pedang terbang emas berkilau keluar dari lengan bajunya. Di bawah kendali segel mantra, mereka berubah menjadi lebih dari 100 cahaya pedang menakjubkan yang melilit tubuhnya. Setelah membentuk dua gerakan mantra, dia berteriak, "Bergabung!" Cahaya pedang bergetar dan terbang ke atas, memenuhi udara dengan cahaya keemasan yang menyilaukan. Dalam sekejap mata, itu membentuk pedang sepanjang 20 meter yang mengesankan. Hani kemudian membuka mulutnya dan meludahkan bola api ungu. Itu berubah menjadi burung sepanjang 1 kaki dan menyerbu ke dalam pedang besar. Burung api ungu pecah dan menutupi pedang besar di lapisan api ungu. Busur kecil yang tak terhitung jumlahnya dari petir emas kemudian berkedip dari dalam api ungu dalam tampilan kekuatan yang sangat besar. Hani mengerutkan kening ketika dia melihat ini. Setelah beberapa pemikiran, dia meludahkan kabut biru ki ke pedang. Tiba-tiba, kilatan petir dari pedang menghilang tanpa jejak. Dia mengangguk puas dari pandangan, dan di bawah perintah mentalnya, pedang emas menembus ke langit, langsung memasuki awan hitam dan menghilang tanpa jejak. Pada saat itu, setitik cahaya redup bisa dilihat dari cakrawala. Itu adalah wanita suci langit tanpa akhir.